Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Bayu Prasetyo dari Pendidikan IPA kelas A, NIM 2281200045. Di sini saya akan melakukan analisis tentang kerusakan ekosistem serta cara pencegahannya. Adapun tema yang akan saya ambil yaitu tentang dampak kerusakan ekosistem yang ada di sungai akibat sampah plastik dan limbah rumah tangga maupun limbah pabrik. Alasan saya mengambil tema ini adalah karena sungai di dekat rumah saya sudah mulai tercemar. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya buih-buih yang ada di air serta banyaknya sampah yang ada di sungai ini. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak video. Nah, teman-teman, di sini saya sudah ada di salah satu bendungan yang ada di sungai ini, di mana pada bendungan ini banyaknya buih-buih yang ada di air. Hal ini disebabkan oleh limbah dari rumah tangga seperti deterjen, sabun untuk mencuci, dan masih banyak yang lainnya. Ini bisa kita lihat bersama ya teman-teman, banyak buih yang ada di air. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan ekosistem air, di mana banyak ikan yang tidak akan singgah pada ekosistem ini dikarenakan sungai ini sudah mulai tercemar oleh limbah dari rumah tangga. Nah, bisa kita lihat bersama, ini adalah contoh buih yang sudah mengumpul di pinggir bibir sungai, di mana hal ini membuktikan bahwa sungai ini sudah mulai tercemar, dan juga air dari sungai ini sudah mengandung zat-zat kimia dari limbah yang dihasilkan oleh aktivitas kegiatan rumah tangga. Faktor kedua dalam kerusakan ekosistem sungai yaitu sampah, baik sampah plastik maupun sampah yang lainnya, di mana pada sungai ini banyaknya terlihat sampah, di mana sampah ini merupakan sampah plastik maupun styrofoam. Kita akan coba ambil. Nah, di sini merupakan sampah bekas minuman cepat saji, di mana masih banyaknya warga atau anak-anak yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Sampah ini dapat merusak ekosistem air, di mana pada plastik ini ada zat-zat kimia yang tercampur oleh air yang akan mengurangi kualitas air di sungai ini, sehingga menyebabkan kerusakan yang ada pada ekosistem air ini serta matinya ikan-ikan yang ada di sungai ini. Faktor yang ketiga yaitu dari limbah pabrik. Di sini merupakan drainase salah satu pabrik, di mana pada drainase ini air terlihat berubah warna menjadi berwarna ungu kepekatan, di mana drainase ini langsung menuju pada sungai yang ada di depan. Hal ini merupakan pemicu dari kerusakan ekosistem yang ada di sungai, di mana pabrik ini mengeluarkan limbah yang cukup tercium bau, di mana pabrik ini mungkin tidak mengolah terlebih dahulu limbahnya untuk nantinya dibuang ke sungai. Nah, kita akan bandingkan dengan drainase yang tidak tercemar oleh limbah dari pabrik. Di sini airnya cukup terlihat jernih serta tidak menimbulkan bau yang menyengat, mana pada drainase ini
belum tercemar oleh limbah pabrik, sehingga memiliki perbedaan antara drainase yang tercemar oleh limbah pabrik dan juga drainase yang tidak tercemar oleh limbah dari pabrik. Jadi tadi saya bertanya kepada salah satu pemancing yang ada di sungai ini. Ia mengatakan bahwa dari tadi pukul 10 pagi hingga sampai sekarang ia belum sama sekali mendapatkan ikan. Hal ini bisa membuktikan bahwa sungai yang ada di dekat rumah saya ini sudah mulai tercemar, yang mengakibatkan tidak adanya ikan yang ada. Dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari pencemaran ini, yang pertama yaitu menurunnya kualitas air sungai, dan yang kedua yaitu banyaknya hewan-hewan air, contohnya ikan yang akan mati. Yang ketiga yaitu dapat menyebabkan banjir, serta dapat menimbulkan bau yang kurang sedap untuk dicium. Solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran sungai ini, yang pertama yaitu pemerintah bisa membuat plang dengan tulisan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak membuang sampah ke sungai. Yang kedua, menindak tegas pabrik-pabrik yang masih membuang limbah tanpa adanya proses filtrasi sebelum dibuang ke sungai. Yang ketiga, itu bisa menindak tegas orang-orang yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Mungkin cukup sekian video analisis tentang pencemaran lingkungan dan solusinya dari saya, Tegar Bayu Prasetyo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.